Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas tentang reaksi kimia dalam proses pengerasan semen dan beton. Kita mulai dari proses hidratasi semen. Pengerasan atau setting dan hardening pada semen dan beton itu terjadi karena adanya reaksi hidrasi, yaitu reaksi kimia antara senyawa-senyawa dalam semen dengan air. Reaksi ini menghasilkan produk hidrat yang mengikat agregat dan membuat beton keras serta memiliki kekuatan. Kita ambil contoh semen Portland. Semen Portland ini adalah salah satu jenis semen yang paling umum digunakan dalam konstruksi. Semen ini dikenal karena kekuatannya yang tinggi dan kemampuannya untuk mengikat material seperti batu, pasir, dan agregat dalam pembuatan beton. Semen Portland merupakan bahan utama dalam banyak proyek konstruksi, mulai dari bangunan rumah hingga infrastruktur besar seperti jembatan dan gedung bertingkat. Umumnya, semen Portland ini mengandung 4 senyawa utama, yaitu trikalsium silikat atau C3S, dikalsium silikat atau C2S, trikalsium aluminat atau C3A, tetrakalsium aluminoferit atau C4AF. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu reaksi kimia utama dalam pengerasan semen. Kita mulai dari reaksi C3S atau trikalsium silikat. Trikalsium silikat ini adalah reaksi yang paling penting karena reaksi ini memberikan kekuatan awal beton yang berlangsung selama 1 sampai 7 hari. Reaksinya adalah lalu ada reaksi C2S atau dikalsium silikat. Reaksi ini cenderung lebih lambat karena reaksi ini berperan dalam kekuatan umur panjang beton yang berlangsung selama 28 hari ke atas. Reaksinya adalah lalu ada reaksi C3A atau trikalsium aluminat. Reaksi ini adalah reaksi yang paling cepat dan dapat menyebabkan semen mengeras terlalu cepat atau kita sebut dengan flash set. Sehingga reaksi ini memerlukan gipsum. Jika reaksi ini tidak ditambahkan dengan gipsum, maka reaksi ini tidak stabil karena fungsi dari gipsum itu adalah menstabilkan reaksi sehingga dapat terbentuk ettringite. Reaksinya adalah lalu ada reaksi C4AF atau tetrakalsium aluminoferit. Reaksi ini berkontribusi kecil terhadap kekuatan beton. Reaksinya adalah lalu pembahasan selanjutnya yaitu produk utama yang menyebabkan beton menjadi keras. Ada dua, yaitu kalsium silicate hydrate dan kalsium hydroxide. CSH atau kalsium silicate hydrate menjadi kontributor utama kekuatan beton, di mana kalsium silicate hydrate ini mengisi ruang antar partikel, membentuk gel padat dan kuat, dan menjadi pengikat antar agregat. Lalu, CaOH2 atau kalsium hydroxide menjadi produk samping dan tidak memberikan kekuatan. Lalu, rentan terhadap serangan kimia, misalnya reaksi sulfat. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tahapan pengerasan semen dan beton.
Tahapan pertama yaitu induction period yang berlangsung selama 2-4 jam. Pada tahapan ini, semen tampak belum mengeras, namun reaksi kimia sedang dimulai. Pada tahap ini, beton masih mudah untuk dikerjakan. Lalu, tahapan yang kedua yaitu initial set yang berlangsung selama 4-6 jam. Pada tahapan ini, beton mulai mengeras atau kita sebut dengan setting. Namun, pada tahapan ini, beton belum memiliki kekuatan struktural. Lalu, tahapan yang ketiga, yaitu final set, yang berlangsung selama 6-10 jam. Pada tahapan ini, reaksi hidrasi semakin intensif. Beton sudah tidak dapat dibentuk lagi. Lalu, tahapan yang terakhir, yaitu hardening atau pengerasan yang berlangsung selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Pada tahapan ini, pembentukan CSH atau calcium silicate hydrate terus berlanjut. Kekuatan beton terus meningkat, bahkan sampai 30 tahun lamanya. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi hidrasi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi reaksi hidrasi. Contohnya adalah rasio air dan semen, suhu, jenis semen, ukuran partikel semen, kelembaban curing, dan admixture, atau plasticizer, akselerator, dan retarder.
Kesimpulannya adalah pengerasan beton terjadi karena adanya hidrasi antara senyawa semen, yaitu C3S atau trikalsium silikat, C2S atau dikalsium silikat, C3A atau trikalsium aluminat, dan C4AF atau tetrakalsium aluminoferit, dan air yang menghasilkan CSH atau kalsium silicate hydrate yang menjadi sumber kekuatan. Lalu CaOH2 atau kalsium hydroxide yang menjadi produk samping, dan ettringite yang menjadi pengontrol waktu ikat. Reaksi ini terus berjalan selama berbulan-bulan dan membuat beton semakin kuat seiring berjalannya waktu.